Ya, berikut ini akan kita lihat bagaimana beberapa orang itu memaksa atau menekan agar Rocky Gerung itu menyampaikan secara terbuka atau menyatakan apa keyakinan yang dia imani atau apa keyakinan Bung Rocky Gerung ini. Nah, dari beberapa yang memaksa Rocky Gerung atau menekan Rocky Gerung untuk menyatakan imannya itu ada yang ya, tidak berani menunjukkan wajahnya. Dia minta izin kepada pembawa acara. Boleh enggak saya tidak menunjukkan wajah saya? Jadi di satu sisi dia minta orang lain untuk terbuka, tapi dia sendiri penuh dengan misteri. Yang berikutnya ada juga yang minta Rocky Gerung itu menyatakan imannya, ya. Tapi di ujung kalimatnya dia mengatakan bahwa masalah iman itu, soal keyakinan itu adalah urusan pribadi antara yang bersangkutan atau antara setiap insan dengan Tuhan yang diyakini. Nah, kita lihat apakah Rocky Gerung akan menyatakan dia punya keyakinan itu apa secara terbuka, atau dia tetap pada sikapnya bahwa ya masalah iman, keyakinan itu soal pribadi. Tidak perlu disampaikan, tidak perlu diucapkan kepada setiap orang, yang penting adalah perbuatan orang itu seperti apa, bukan soal pernyataan terkait imannya. Kita lihat bagaimana Rocky Gerung menyikapinya. Mihawk King. Oke, selamat malam. Ya. Kalau tidak keberatan bisa tampilkan wajah dulu. Kalau misalkan masalah data bisa nanti ditutup lagi wajahnya. Sebaiknya tidak. Kalau boleh nggak usah menampilkan wajah. Kalau boleh. Gitu. ya Pak ya. Nggak usah menampilkan wajah Pak ya. Bagaimana Pak Rocky bisa diterima? Never mind. Oke. Enggak, sekarang nggak ada soal. Oke. Karena saya perlu. Pak MK mau wajah. Ini. Oke, pertanyaan satu aja, kalau boleh. Ya, silakan. Oke. Selamat malam Bapak Rocky Gerung sama Pastor Yosua Tehu. Pertanyaan saya untuk Pak Rocky. Bagaimana? Sebenarnya saya sudah nulis di chat tadi. Bagaimana menurut pandangan Bapak tentang tokoh Yesus Kristus? Itu aja. Bagaimana pandangan Bapak tentang tokoh yang namanya Yesus Kristus? Itu saja. Terima kasih. Ya. Makasih Pak King ya, Mihawk King ya. Pertanyaannya simpel Pak Rocky. Menurut Anda siapakah Yesus itu? Wah, ini pertanyaan Yesus sendiri 2000 tahun lalu yang dia tanyakan kepada murid-muridnya. Menurut kata orang, siapakah aku ini? Dan menurut katamu, siapakah aku ini? Sekarang pertanyaan Yesus itu ditanyakan kepada Pak Rocky. Menurut Pak Rocky Gerung, siapa Yesus itu? Ya, baca aja. Berapa? 37 kitab. Kan itu simple. Kenapa tanya ke saya? Kecuali Anda ingin tahu versi saya, dan versi saya pasti Anda akan anggap sebagai bukan versi official. Jadi kalau saya bilang Tuhan adalah teman berpikir saya, saya perlu 2 hari menerangkan Anda supaya Anda nggak salah paham itu. Kalau saya bilang Yesus adalah teman berpikir saya, Nabi-Nabi adalah teman berpikir saya, Yosua adalah teman berpikir saya. Kenapa? Pertanyaan teologisnya begitu. Kenapa? Karena memang dimaksudkan untuk bercakap-cakap. Teologi kalau nggak dipercakapkan, dia tidak tumbuh. Jadi teologi justru ditumbuhkan oleh percakapan. Kalau begitu, para nabi adalah teman bercakap-cakap. Simpel. Tuhan pun teman bercakap-cakap. Yes. Yeah. Tuhan adalah teman bercakap-cakap. Iya, kalau nggak begitu nggak ada doa dong. Doa kan percakapan dengan Tuhan. Iya, jadi begitu cara saya menjawab. Halo, Taufik ya? Iya betul. Pak Taufik, silakan mau ditanyakan apa ke Pak Rocky? Sebenarnya, sebenarnya pertanyaan saya sama dengan yang Bapak yang pertama tadi. Ingin melihat penilaian Pak Rocky itu, Yesus itu siapa, dan jawabannya adalah teman bicara. Betul sekali itu, bahwa Yesus pun bilang bahwa dia menjadi sahabat karena
Semuanya sudah diberitakan. Tidak ada rahasia lagi antara sahabat. Yang saya mau tanya, anggapan Pak Rocky itu sebagai sahabat, Yesus itu Tuhan atau bukan? Karena Pak Rocky mungkin nggak berani menjawab. Menurut saya, dia Jangan terus-terus, jangan cepat-cepat hakimi dulu. karena selama ini saya lihat dia akan rugi kalau dia mengatakan iya atau tidak. Dia harus ada di tengah-tengah. Waduh. Itu yang saya pikir. Tidak harus Menciptakan sama. seorang sahabat pada orang lain itu tidak akan lengkap. Karena persahabatan adalah pengalaman intensif antar dua orang itu. Persahabatan. Jadi Anda nggak mungkin saya terangkan sifat persahabatan itu. Kecuali Anda sahabat saya. Saya hanya bisa terangkan Anda sebagai sahabat saya. Tapi saya tidak bisa menerangkan Anda pada sahabat saya yang lain. Demikian sebaliknya gitu. Jadi kalau tanya sahabat seperti apa, bagaimana saya terangkan pada penanya itu? Dia nggak punya pengalaman dengan sahabat saya itu. Jadi saya nggak mungkin terangkan. Itu intinya tuh. Jadi atau Anda mau dapat lengkap atau Anda tidak mendapat apa-apa, itu aja. Anda kalau saya tanya Pak Yosua bersahabat dengan siapa? Dengan Egy Sujana. Maka persahabatan Pak Yosua dengan Egy Sujana itu saya tafsirkan karena saya bersahabat dengan Egy Sujana. Tetapi dimensi, deepening, kedalaman persahabatan itu beda. Karena Pak Yosua bergaul dengan Egy Sujana mungkin berapa lama coba? 2 tahun ada, 3 tahun? Ya. Saya 40 tahun bergaul dengan Egy, saya tahu kelakuannya, dia tahu kelakuan saya. Maka saya bisa ceritakan pada orang yang sama, mengalami pergaulan yang sama, di dalam lokasi yang sama, di dalam situs sejarah yang sama, di dalam problem yang sama. Itu soalnya tuh. Jadi bukan saya menghindar menjawab, tapi nggak ada gunanya menjawab soal itu. Bukan nggak ada gunanya, ternyata nggak penting. Tapi memang secara logika tuh nggak bisa dijawab. Bertanya tentang seorang sahabat. Itu konyol. Ini menarik. Secara Ini logis menarik. konyol ya, tapi saya mengerti kenapa Iya. dikatakan itu. Tapi ini sangat menarik Pak Rocky bahwa Yes, pasti. pertemanan kita, persahabatan kita itu menjadi rahasia kehidupan kita yang tidak mungkin kita beberkan Betul. secara terbuka dengan yang lain karena kualitasnya nggak Iya, sama. pasti. Oke, ini Ibu Tandia, silakan Bu Tandia. Oke, Ibu. Ya, selamat malam Pak Rocky. Maaf, Ibu. Selamat malam juga Pak Joshua. Suaranya terdengar ya Pak Rok? Dengar, Silakan Bu. Ya, yang saya lihat Pak Rocky kalau ditanya tuh selalu mengelaknya ya. Terus saya tangkap tadi bahwa Tuhan dijadikan teman bercakap-cakap ya. Jadi kita juga pengen tahu juga karena banyak orang mengaku bertuhan dan sebagainya. Tuhan yang mana? Apakah Tuhan yang Pak Rocky Gerung anggap itu sebagai teman bercakap-cakap Tuhan yang benar? Atau sekedar mengaku bahwa itu Tuhan? Karena Tuhan itu banyak versinya menurut agama-agama. Dan ini yang membuat akhirnya tidak jelas agamanya Pak Rocky itu apa sih sebenarnya. Dan ada satu ayat di Alkitab bahwa kalau kita malu mengakui Tuhan, kalau orang Kristen kan Yesus, di hadapan orang, maka Yesus sendiri akan malu mengakui kita. Nah, Pak Rocky itu nggak pernah ngaku Tuhannya Tuhan yang mana, gitu loh. Yang saya lihat dari tadi kalau ditanya selalu mengelak gitu. Karena kita harus jelas agama kita apa itu jelas di KTP. Tuhan yang mana, kepercayaan kita yang mana itu harus jelas. Jadi ada sesuatu yang menurut saya yang sedang ditutupi Pak Rocky supaya semua bisa menerima seperti itu. Padahal soal iman kita itu pribadi dengan Tuhan dan Tuhan kita harus jelas supaya orang juga mengerti Tuhan yang mana gitu loh. Kira-kira seperti itu. Jadi soal-soal semacam ini yang saya selalu bongkar itu.
kalau tadi Ibu mengatakan ada yang disembunyikan, justru Ibu menyembunyikan sesuatu dengan cara mengajukan pertanyaan itu. Kan sebetulnya, kan kita bisa duga sebetulnya untuk apa itu ditanyakan. Nah, sikap Rocky Gerung itu sepertinya ingin menyatakan bahwa hubungan terbaik bagi kita di Indonesia ini adalah keterikatan kita atau menghayati keterikatan kita sebagai sesama anak bangsa atau sesama warga negara bangsa Indonesia. Bukan sesama yang lain, misalnya sesama agama, otomatis kita terpisah karena ada lebih dari satu agama di negeri ini. Tapi kalau sesama warga negara, sesama anak bangsa, berarti semua kita bersaudara, semua kita terikat. Nah, kalau terkait agama, ya pasti kita berbeda, pasti kita tidak menjadi satu kesatuan, karena memang ada beberapa agama. Tapi karena itu bagi Rocky Gerung, ya identitas agamanya tidak penting. Mungkin identitas agama tidak penting dan tidak harus dinyatakan ke publik. Mungkin itu maksudnya.